Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dalam kitab Misbahu Asy-Syari'ah, Imam Ja'far Shadiq mengatakan, yang paling mengherankan adalah orang yang membanggakan perbuatannya, yang membanggakan aktivitasnya, padahal ia tidak mengetahui dengan apa ia mengakhirinya. Siapa berbangga dengan dirinya dan perbuatannya telah menyimpang dari jalan kebenaran dan mengakui sesuatu yang bukan miliknya. Sahabat-sahabat, rekan-rekan, dan teman-teman yang berbahagia, yang mulia, hadis ini menginspirasi saya terkait dengan sebuah karya, sebuah gagasan, sebuah proyek, tulisan, atau rencana yang sedang kita lakukan. Karya itu, produk itu kan punya waktunya, punya durasi tertentu. Ada yang pendek, ada yang panjang. Waktu itu memanjang, pekerjaan itu memanjang, dan juga bisa memendek, tergantung alokasi waktu itu. Sehingga alokasi waktu itu harus tepat, harus sebaik mungkin akurat. Misalnya, saya dengan teman-teman suka menulis, teman yang lain suka membuat konten, teman lain suka mengagendakan proyek-proyek, rencana-rencana. Nah, itu bisa memanjang, juga bisa memendek. Karena itu alokasikan waktu setepat mungkin dan sesedikit mungkin, secepat mungkin, agar karya itu bisa tuntas pada waktunya. Nah, ketika seseorang melakukan itu, berbuat itu, aktivitas itu, kalau dia kaitkan dirinya hanya untuk membanggakan dirinya, hanya untuk mencari popularitas, atau mencari nilai lain yang lebih rendah dari karya itu. Misalnya buku, itu kan bernilai tinggi, bisa mencerdaskan, bisa mencerahkan. Tapi kalau dia menulis buku hanya untuk mendapatkan uang, maka nilai buku itu menjadi menurun. Kecuali uang itu hanyalah bonus, konsekuensi lain dari karya buku itu yang berkualitas. Biasanya orang yang memasukkan kepentingan ekonomis, kepentingan materialis dalam karyanya, dalam proyeknya itu, dia akan terburu-buru, dia akan tergesa-gesa, sehingga dia tidak memiliki good attitude dalam menunggu karya itu selesai. Karena karya ini, proyek ini, buku ini, tulisan ini, konten ini, agenda apapun, aktivitas apapun, proposal, itu harus diperhatikan juga cara mengakhirinya, bukan cara mengawalinya. Orang biasanya bersemangat di awal, antusias di awal, tapi dia kehilangan antusiasmenya di finishing. Nah, ini tidak boleh. Semangatnya menjadi menurun, memudar di akhir-akhir penuntasan sebuah karya, sebuah proyek. Padahal itu sangat penting sekali. Mengapa orang kehilangan antusias? Biasanya karena disusupi itu. Dia memasukkan egonya, ujubnya, tujuan ekonominya,
itu kan biasanya datang belakangan, datang lambat, sehingga dia mungkin merasa putus asa. Mengapa karya ini tidak selesai-selesai? Mengapa karya ini butuh banyak koreksi, butuh banyak revisi, butuh banyak tambahan-tambahan lain yang sepertinya tidak ada batasnya, tidak ada ujungnya. Nah, di sini menurut saya adalah ujian. Karena itu sebagaimana hadis mengatakan, innamal a'malu binniyat. Niatnya harus dipelihara sampai tuntas, sampai final. Niatnya adalah membuat sebuah karya terbaik, membuat sebuah proyek terbaik untuk kepentingan universal, untuk kepentingan kemanusiaan. Sehingga otomatis kalau karya itu terbaik akan disukai orang, karena orang suka yang berkualitas, suka yang terbaik. Baik proyek, baik konten, baik pendirian sekolah misalnya, atau proposal, atau buku, atau jurnal. Tenanglah, fokuslah, konsentrasi untuk menyelesaikan karya ini. Jangan terpicu, terpengaruh oleh keinginan-keinginan lain, karena Anda akan menikmati keterlambatan dengan penghayatan, dengan tulus, dengan ikhlas, dengan mengikuti prosedur yang baik, yang alamiah, yang natural dan ilmiah. Itu adalah kecepatan gaya baru. Dalam Islam, amal yang terbaik adalah tergantung niatnya. Afdalul a'mal ahmazuha, amal yang terbaik yang paling tersulit. Amal yang terbaik, amal yang paling ikhlas. Amal yang terbaik, amal yang penuh ma'rifat, yang disyukuri. Meskipun kita sudah mungkin 40, 50, 60, kita merasa terlambat untuk melakukan yang terbaik, untuk mempersembahkan karya terbaik, gagasan terbaik, proyek terbaik, rencana terbaik, usulan terbaik. Tidak, kita tidak terlambat. Kalau karya kita meskipun kita sudah tua, sudah lemah, tapi kalau itu adalah karya yang paling ikhlas, karya yang diniatkan dengan baik, dengan ikhlas lillahi ta'ala, karya yang dihayati dengan ma'rifat yang tinggi, karya yang disyukuri, itu menjadi karya yang terbaik. Itu karya yang akan memanusiakan manusia, melayani kepentingan manusia, dan melayani kepentingan kita, keselamatan, kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.